Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, sekarang kita langsung ke materi pembelajaran hari ini. Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 untuk semester dasar. Nanti kita mulai dari bab 1. Judulnya Dinasti Abbasiyah. Tetapi kita sedikit akan flashback ke kelas 7, di mana dijelaskan di situ masa kejayaan atau keemasan dinasti Umayyah itu dicapai pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, atau biasa kita singkat dengan sebutan Khalifah Al-Walid. Dan Khalifah terakhir dari dinasti Umayyah yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad. Dinasti Umayyah itu pemerintahannya kurang lebih ada 90 tahun, mulai dari tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 660 sampai 750 Masehi. Walaupun ada yang mengawali dari tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Itu kilas baliknya. Kemudian pada masa dinasti Umayyah ini terdapat khalifah-khalifah yang dianggap menonjol. Yang pertama yaitu Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini selaku pendiri. Kemudian Khalifah Abdul Malik bin Marwan, di mana pada masa pemerintahannya dinasti Umayyah ini mulai menyusun pemerintahan secara rapi. Baru kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian yang keempat adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan terakhir adalah Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Itu khalifah-khalifah dari dinasti Umayyah yang dianggap menonjol. Itu sudah dijelaskan di kelas 7. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dinasti Abbasiyah, ada sebab-sebab keruntuhan dari dinasti Umayyah. Yang pertama adalah figur khalifah yang lemah. Figur khalifah yang lemah ini diantaranya adalah karena banyak sepeninggal dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik, khalifah-khalifah dinasti Umayyah ini dianggap kurang cakap. Bahkan hidupnya lebih condong untuk berfoya-foya. Bahkan ada buku yang lain menjelaskan di antara foya-foyanya itu minum-minuman keras dan pesta-pesta. Itu yang pertama, figur khalifah yang lemah. Yang kedua, yaitu hak istimewa bangsa Arab Suriah. Kita tahu bahwa Damaskus sekarang itu menjadi ibu kota dari negara Suriah, atau dulu disebut dengan Suriah. Ya. Dan orang-orang yang menjadi orang kepercayaan dari dinasti Umayyah itu banyak berasal dari keturunan Arab Suriah. Inilah yang kemudian dinasti Umayyah itu dianggap memberikan hak istimewa kepada bangsa Arab
Suriah. Sementara kepada bangsa Arab yang lain tidak diberi keistimewaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu pemerintahan yang tidak demokratis dan korup. Di mana saja yang namanya sebuah negara atau kerajaan, kalau sudah tidak mempunyai rasa demokratis, maka yang muncul akan terjadi kekacauan. Ya, di antara kekacauannya adalah banyak munculnya koruptor seperti halnya di Indonesia. Ya, makanya di Indonesia itu demokrasi itu sangat dijunjung tinggi sehingga bisa menekan munculnya korupsi atau orang yang namanya koruptor. Kemudian yang keempat, yaitu persaingan antar suku. Di buku dijelaskan ada suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Nah, ketika terjadi persaingan ini, ternyata dinasti Umayyah tidak bisa menjadi penengah, bahkan cenderung untuk memihak kepada salah satu dari suku ini. Sehingga akibatnya apa? Suku yang tidak pro dengan dinasti Umayyah pasti akan melakukan yang namanya perlawanan. Nah, itu yang terjadi. Bahkan dari sebab-sebab ini, mulai dari figur khalifah yang lemah, hak istimewa bangsa Arab Suriah, pemerintahan yang tidak demokratis dan korup, kemudian persaingan antar suku ini mengakibatkan gunjang ganjingnya dinasti Umayyah. Ya, jadi sebuah negara atau kerajaan kalau sudah tidak disenangi atau sudah dibenci oleh rakyatnya, maka tinggal tunggu hari-hanya, yaitu runtuhnya sebuah negara atau kerajaan. Itu yang pertama. Kemudian sekarang kita coba masuk latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Sekitar abad ke-8 Masehi atau 720 Masehi, kebencian terhadap dinasti Umayyah ini sudah tersebar luas. Di antaranya adalah golongan Mawali. Golongan Mawali itu Muslim non-Arab. Mereka itu membantu dalam peperangan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan hak-haknya. Bahkan golongan Mawali ini juga masih diwajibkan membayar pajak. Padahal mereka termasuk orang Islam, walaupun bukan dari orang Arab. Kemudian yang kedua, yaitu golongan Khawarij dan Syiah. Mereka ini menganggap bahwa dinasti Umayyah ini sebagai perampas khalifah, terutama golongan Syiah. Karena dalam pemahamannya Syiah, sepeninggal Rasulullah, maka yang berhak menggantikan khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Apalagi setelah dinasti Umayyah ini berkuasa, semakin tambah kebencian Syiah terhadap dinasti Umayyah. Yang ketiga, yaitu orang-orang Arab Mekah, Madinah, dan Irak. Ini tidak senang terhadap terhadap hak istimewa dinasti Umayyah terhadap Arab Suriah. Tadi kita singgung di depan bahwa dinasti Umayyah itu sangat mengistimewakan
keturunan Arab Suriah, sehingga Arab Mekah, Madinah, Irak, dan mungkin yang lain muncul yang namanya iri hati, cemboker. Ya. Yang terakhir yaitu kelompok muslim yang soleh. Ini dari kalangan orang-orang sufi atau ulama, yang mana orang-orang sufi atau ulama ini sangat tidak senang dengan kebiasaan bermewah-mewah dan jauh dari ajaran agama yang dilakukan oleh dinasti Umayyah. Nah, itu kelompok-kelompok yang mengawali rasa benci terhadap dinasti Umayyah. Kemudian Bani Abbasiyah sendiri itu mulai menghimpun kekuatan dengan melakukan propaganda, tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu khalifah dari dinasti Umayyah yang tidak suka adanya kekerasan atau peperangan. Sehingga hal inilah yang dimanfaatkan oleh gerakan Bani Abbasiyah menyusun dan merencanakan kegiatannya, khususnya di 3 kota, yaitu ada di Kufah, ada di Humaimah, yang satu lagi ada di Khurasan. Tapi ditulis di situ pusatnya ada di Al-Humaimah. Adapun pimpinan gerilya dari Bani Abbasiyah yang pertama adalah Ali bin Abdullah bin Abbas. Sebenarnya dia ini adalah pejabat dari dinasti Umayyah. Ya, gerakan atau gerilya yang dilakukannya itu di dalam kekuasaan dinasti Umayyah. Sehingga akhirnya lambat laun Ali bin Abdullah bin Abbas ini ketahuan bahwa dia adalah penggerak dari gerilya Bani Abbasiyah, sehingga ia pun dipecat. Demikian anak-anak ya untuk materi hari ini. Demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.